sejarah Menara Lamsha. Di sini ini membuat kok tugas sejarah. Sejarah yang berada di museum tersebut. Di museum ini, hal benda bersejarahnya yang paling utamanya adalah gedungnya, karena kan ini tempat peristiwa pengurusan nasional proklamasi. Hal koleksi lainnya, kita ada barang-barang peninggalan dari tokoh-tokoh yang menghadiri, kita sebutnya koleksi realia. Terus ada juga uang atau lukisan, jadi ada beberapa jenis sih, ada yang logam, ada yang kayu. Jadi kita ngambil timeline itu dari tahun 42 sampai 50. Iya, di koleksi sendiri kita ada 1098 koleksi ya. Kemudian siapa yang pertama kali mendirikan dan meresmikan museum ini? Kalau mendirikan museumnya, kalau gedungnya sendiri kan udah dibangun tahun 1997 ya. Yang bangun itu JSL Blankenberg dan pemiliknya itu waktu itu adalah PT Asuransi Jiwasraya. Nah, terus ada beberapa penyewa yang sempat meninggal, salah satunya Laksamana Maeda. Kemudian kalau misalnya jadi museumnya sendiri itu baru tahun 92, tepatnya tanggal 24 November. Yang meresmikan itu Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto. Beliau ini Menteri Pendidikan saat itu. Kemudian kapan pertama kali museum tersebut didirikan? Kapan pertama kali museum ini didirikan? Itu ya. Di mana lokasi museum ini tersebut berada? Museum ini, Iya, lokasinya ada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Mengapa museum ini didirikan? Mengapa museum ini kalau ini kan nggak didirikan, yang ini lagi dibuka gitu kan ya. Kalau misalnya kenapa dibuka itu karena tadi Profesor Nugroho ini menganggap karena gedung ini merupakan tempat terjadinya peristiwa yang penting, akhirnya beliau berpikir lebih baik dimanfaatkan untuk umum, untuk masyarakat umum. Jadi supaya misalnya generasi muda lebih tahu tentang sejarah bangsa, karena kan ini salah satu tempat pendirian bangsa ya. Nah, jadi dianggapnya kalau cuma
jadi kantor atau rumah sewa itu kan kurang bermanfaat, jadi lebih baik diambil alih oleh Kemendikbud kemudian dibuka jadi museum. Kalau bagaimana tugas museum merawat benda bersejarah yang ada di museum ini? Jadi kalau misalnya perawatan di museum itu namanya kegiatannya konservasi. Nah, konservasinya ada konservasi koleksi, ada konservasi gedung. Nah, kalau yang konservasi koleksi ini biasanya dilakukan setiap hari Senin oleh nama pejabatnya itu namanya konservator. Ini jabatannya itu konservator. Jadi tugasnya merawat koleksi. Nah, nanti treatmentnya tergantung koleksinya apa dulu. Misalnya koleksinya besi tentu akan berbeda treatmentnya sama koleksi emas. Nah, kalau misalnya konservasi gedung, kita ada juga meminta bantuan selain dari pegawai museum sendiri itu ke tim ahli cagar budaya. Itu di setiap daerah, di setiap provinsi biasanya ada tim ahli cagar budayanya masing-masing. Kira-kira ibunya udah bekerja berapa lama di museum? Kalau saya sih udah dari 2005. Lama ya? Nggak nyangka udah lama. Berarti ini gedungnya nggak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Kalau perubahannya ada, jadi misalnya waktu pertama pintu masuknya itu bukannya depan sini, tapi agak ke sebelah kanan ke kiri gitu ya. Nah terus waktu Maida itu pintunya sebelah sana nggak sini. Terus kayak sebenarnya waktu Maida warna temboknya tidak putih. Jadi memang ada perubahan. Cuma ketika kami terima itu sudah seperti ini, sudah ada AC karena kami terimanya tahun 80-an. Nah ini nggak ada AC, ada bed apa di atas. Nah itu kan sebenarnya bukan tahun 45 kan kalau kita. Tapi kami tidak bisa merubah seperti tahun 45. Cuma bisa nambahin furnitur yang di depan aja. Karena kalau gedungnya kan sudah koleksi ya, dan cagar budaya tingkat nasional juga. Jadi mau catnya aja nggak boleh berubah. Tapi kalau perubahan-perubahannya ada, paling kami kalau yang kita museum lakukan itu yang kenapa misalnya lampu sorot, AC itu Guys, jadi hari ini kita mau balik